Assalamualaikum guys. Baiklah, di sini kami kelompok 2 grup bisnis Tutti Frutti Coffee yang terdiri dari Mira Sartika, Salma Putri Nawafi, Poppy Puspita, Anissa Putri, dan Nike Nananda Putri akan mempraktekkan nih gimana caranya membuat minuman sehat mengandung buah yang kekinian, yakni Tutti Frutti Coffee. Kapan lagi kan meminum kopi sambil makan buah? Oke, untuk melihat proses pembuatannya, let's check it out. Video proses pemilihan bahan di pasar. Video pembuatan Tutti Frutti Coffee. Video pembuatan spaghetti carbonara. Selain menyajikan kopi, toko kami juga menyajikan makanan pendamping seperti spaghetti carbonara dan juga masih banyak lainnya. Lalu berikut ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama itu ada spaghetti, lalu susu full cream merek apa saja, ada irisan bawang putih dan juga bawang bombay, selanjutnya itu telur, lalu ada irisan sosis, parutan keju, mentega, dan juga penyedap rasa yaitu ada kaldu bubuk dan juga garam halus. Itulah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat spaghetti carbonara. Langkah selanjutnya, panaskan air, lalu beri sedikit minyak dan juga garam halus. Hal ini bertujuan agar mie yang dimasak tidak lengket dan teksturnya menjadi lebih kenyal serta tidak mudah patah. Nah, setelah air mendidih, masukkan spaghetti dan pastikan semua spagettinya terendam air. Masukkan secara perlahan agar spagettinya tidak patah. Masak mie selama kurang lebih 10 menit dan pastikan tingkat kematangan mie dengan perubahan warna mie yang menjadi lebih pucat dan juga mie yang sedikit lebih mengembang. Nah, setelah mie terlihat matang, kita tiriskan dan tekstur mie akan terlihat lebih kenyal serta mengkilap. Langkah selanjutnya kita menyiapkan topping untuk spaghetti carbonara. Di sini kita menyiapkan sosis dan pindahkan ke dalam mangkuk. Banyak sosis sesuai selera saja. Lalu setelah kita memindahkan sosis, kita bisa menambahkan sebutir telur, dan lalu kita aduk rata hingga kuning dan putih telur tercampur.
kita tambahkan parutan keju. Dan jumlah parutan keju yang digunakan bisa sesuai selera saja dan diatur banyaknya. Setelah menambahkan parutan keju, kita aduk-aduk lagi hingga keju, telur, dan juga sosisnya tercampur. Setelah itu, kita tambahkan penyedap rasa untuk sedikit kaldu bubuk atau setengah sendok teh saja, dan juga setengah sendok teh garam. Kita aduk-aduk lagi hingga bumbunya tercampur. Lalu kita panaskan wajan dan beri margarin atau mentega dan biarkan cair. Setelah itu kita masak bawang putih hingga harum. Setelah bawang putihnya masak, kita masukkan bawang bombay dan masaklah hingga bawang bombaynya menjadi lebih layu dan harum. Setelah ini kita bisa masukkan topping yang sudah kita campur tadi. Masaklah campuran sosis, telur, dan juga keju tadi hingga sedikit matang. Hal ini berguna untuk menghilangkan bau amis yang berasal dari telur. Setelah sedikit matang, kita bisa menambahkan susu. Lagi susunya bisa susu full cream merek apa saja. Lalu masaklah susu sebentar. Setelah susu sedikit menggelembung, kita masukkan spagetinya. Setelah kita memasukkan spagetinya, kita aduk-aduk hingga spageti dan juga topping tercampur rata. Kita masak spageti hingga tekstur dari susu menjadi sedikit lebih creamy. Kita tambahkan penyedap rasa sedikit saja. Kita aduk-aduk dan masak sebentar hingga teksturnya creamy. Lalu bisa kita sajikan dan berikan potongan daun bawang, dan juga bisa kita hias sesuai selera kita. Nah, di sini juga menambahkan topping keju dan juga daun untuk mempercantik hiasan. Sekian, terima kasih. Nah guys, gimana nih pendapat kalian setelah melihat proses pembuatan Tutti Frutti Coffee dan spaghetti carbonaranya? Mulai dari pemilihan bahan hingga proses pembuatan sampai proses platingnya. Gimana nih, worth it nggak? Oke, untuk teman-teman semua, selamat mencoba ya prosesnya di rumah. Semoga berhasil.